Manggarai Barat, Pius Baut yang sudah bersama dengan program Masa 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Pius. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi, salam sehat ke Labuan Bajo Pak Pius ya. Ya, salam sehat selalu. Sebelumnya ini beredar kabar bahwa pengelolaan Puncak Waringin ini akan ditangani oleh Enjourney, tetapi ini sudah ada kabar terbaru bahwa akan ditangani oleh Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat. Betul begitu Pak Pius ya? Iya, betul. Jadi Puncak Waringin ini salah satu spot yang dibangun oleh pemerintah pusat ya 2 tahun lalu. Kemudian itu sudah diserahkan, itu sudah diserahkan ke pemerintah daerah di Desember 2022 ya. Kemudian ya berapa aset daerah ini sudah siap untuk dimanfaatkan untuk publik ya. Oke. Nah selama ini ya kemarin ada alasan ASEAN Summit sehingga ditunda pengelolaannya. Gitu. Nah, ya karena penundaan itu akhirnya ditutup dulu ya untuk umum untuk sementara. Iya. Jadi ini kami sedang mempersiapkan segala sesuatunya supaya ini dikelola sendiri oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kami Dinas Pariwisata. Begitu, Ibu. Ya, nanti kewenangan Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dalam pengelolaan ini mencakup apa saja, Pak Pius? Iya, jadi Puncak Waringin itu kan sebuah konsep pembangunan kreatif hub ya. Jadi untuk pusat UMKM, kemudian ada view desk, ada tempat untuk untuk foto-foto sunset di situ ya, bagus sekali. Jadi kita akan membuka untuk publik dengan menerapkan karcis ya, karcis dengan peraturan daerah untuk wisatawan Nusantara 20.000, wisatawan asing 50.000. Seperti itu Ibu. Oke. Ya, apakah nanti kewenangan itu hanya sampai dengan memungut retribusi untuk tiket masuk ini, atau kemudian dalam rencana pengelolaan Puncak Waringin ini sudah disiapkan ada program-program tertentu begitu Pak Pius? Iya, sedang dipersiapkan rencana-rencana lain ya. Terlebih kita optimalkan fasilitas yang sudah ada. Itu kan ada ruang-ruang untuk UMKM ya, untuk tenun, untuk pemajangan hasil tenun di situ. Itu nanti sedang dipersiapkan konsepnya. Yang jelas mengikuti regulasi yang ada ya, penyewaan aset daerah ini ada aturannya seperti itu. Oke, ini tepatnya akan mulai kemudian diberlakukan. Ini kapan? Apakah PKS sedang dipersiapkan atau sudah tinggal dibuka saja begitu Pak Pius? Sedang dipersiapkan karena bicara retribusi daerah, kita harus siapkan karcisnya. Kemudian kami sedang menyiapkan PKS dengan bank ya untuk penerapan pembayaran non tunai. Oke. Seperti itu. Jadi sampai dengan kita wawancara pagi ini begitu Pak Pius, itu belum dibuka untuk umum berarti Pak Pius ya? Belum, karena belum final PKS persiapan fasilitas pendukung untuk KIRIS itu ya. Begitu. Oke. Ya saya kira dalam berapa hari ini atau dalam minimal minggu depan lah sudah mulai beroperasi. Oke. Ya, kalau minggu depan sudah mulai beroperasi, berarti ini masih juga bertepatan dengan high season. Wisatawan mancanegara ini juga bisa kemudian akhirnya mengunjungi Puncak Waringin begitu ya Pak Pius ya nanti. Iya, di samping sekarang high season ini juga ada tanggal 19 ini kan ada sebuah event internasional ini, pertemuan selevel menteri yang menangani international crime kalau nggak salah ya. Begitu, itu 19 sampai 22. Jadi bersamaan pas Puncak Waringin kita persiapkan juga untuk delegasi itu.
Oke, baik. Pak Pius, kami lihat di media sosial juga banyak yang mengusulkan agar mudah-mudahan ke depannya tempat ini juga bisa dikelola menjadi tempat pertunjukan tarian caci begitu ya, dengan kuota penonton yang pas untuk bisa menghasilkan dari segi ekonomi. Kemudian juga 20.000 untuk Wisdom itu cukup mahal katanya. Nah, silakan ditanggapi satu persatu dulu. Apakah memungkinkan ketika ini dijadikan tempat untuk pertunjukan caci atau pertunjukan lainnya begitu Pak Pius? Ya, jadi sangat mungkin ya untuk pertunjukan caci ya, puncak dengan pemandangan yang begitu bagus ya di situ. Itu salah satu konsep di situ untuk pengembangan caci ya. Kemudian seperti yang disampaikan tadi, samping itu juga ada UMKM ya, produk UMKM dipajang di situ. Kemudian soal tarif itu ketentuan perda ya, peraturan daerah ya. Dari wisatawan asing 50.000, Nusantara 20.000 ya. Oke. Seperti itu. Pemanfaatannya nanti juga untuk biaya perawatan dan lain-lain begitu Pak Pius? Ya jelas. Kalau jelas karena bangunan yang megah itu butuh maintenance yang juga cukup besar ya. Begitu. Oke, baik. Jadi untuk 20.000 dan 50.000 ini sesuai dengan peraturan daerah dan peruntukannya juga diatur dalam peraturan daerah tersebut begitu Pak Pius ya, untuk menjawab pertanyaan publik ya. tadi. Oke. Betul, Baik. jelas ya. Untuk masyarakat Labuan Bajo dan khususnya ya, dan juga pada umumnya wisatawan yang akan ya mudah-mudahan ini menjadi kabar yang gembira ya, karena untuk beberapa kalangan ini ditunggu-tunggu untuk dibuka ini. Apa harapan Anda, himbauannya untuk masyarakat sampai dengan minggu depan nanti akan dibuka untuk umum Puncak Waringin ini Pak Pius. Ketika sudah dibuka, apa himbauan Anda, harapannya? Silakan. Ya, kita berharap publik khususnya wisatawan bisa memanfaatkan sudah fasilitas yang dibangun oleh negara ini, ya kan? Dan ini sangat terbuka. Bahkan kita juga sedang mempersiapkan untuk mungkin ada yang foto-foto prewedding, mungkin ada yang bikin film, segala macam, itu sangat mungkin ya. Dan itu sudah diatur dalam peraturan daerah soal tarif-tarifnya. Jadi kita berharap ini menjadi spot yang juga akan meningkatkan PAD. Meningkatkan PAD dan juga akan meningkatkan pendapatan pelaku-pelaku UMKM. Oke, ya jadi Pak Pius, selain retribusi tiket masuk tadi ya, kalau di dalam ada pengambilan foto atau gambar itu di charge berbeda lagi begitu, tidak include di dalam tiket masuk ya Pak Pius ya? Iya, jadi kalau penggunaan drone itu 250.000, kalau pengambilan film komersial itu 2 juta. Non komersial? Untuk pengambilan kalau film non komersial tidak diatur ya dalam peraturan daerah itu ya. Kalau tujuan untuk edukasi, saya pikir tidak diatur. Baik. Harganya. Baik. Terima kasih Pak Pius untuk informasinya. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar persiapan sampai dengan minggu depan nanti Puncak Waringin dibuka untuk umum ya Pak Pius ya. Siap. Baik, sama-sama. Terima kasih, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya. Baik, selamat pagi. Pendengar, baru saja bersama kami Pius Baut, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat tadi menyampaikan bahwa minggu depan Puncak Waringin ini sudah akan dibuka untuk umum. Dan untuk diketahui Puncak Waringin yang juga disebut sebagai Kompas Bajo, pendengar ya, ini dinilai memiliki spot terbaik untuk menikmati senja di Puncak Waringin di Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo, pendengar ya. Di lokasi tersebut pengunjung bisa menikmati pemandangan matahari terbenam 3 kali lebih baik dibandingkan tempat lain, begitu klaimnya. Dan ini juga sudah diakui langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat meresmikan Puncak Waringin. Dan di sana ya pendengar, di Puncak Waringin, untuk Anda yang mungkin belum sempat mengunjungi Puncak Waringin, kami gambarkan bahwa di sana ini bangunan ada, kalau Anda melihat sunset ya, ingin melihat sunset yang terbaik di Labuan Bajo, di sana ada juga pemandangan sunset, kemudian dilengkapi dengan siluet pulau-pulau dan siluet ratusan kapal pinisi begitu ya. Puncak Waringin ini berada di ketinggian 45 sampai 54 meter di atas permukaan laut dan menjadi tempat terbaik untuk melihat keindahan kota Labuan Bajo. Kompas Bajo atau Puncak Waringin ini dibangun dengan arsitektur bergaya rumah adat Manggarai yang memiliki bangunan utama
pertama seluas 350 meter persegi dan bangunan ini memiliki 2 lantai pendengar ya. Lantai pertama untuk lounge dan lantai kedua untuk pusat cenderamata serta viewing deck ya. Anda bisa melihat sunsetnya melalui viewing deck. Dan pembangunan Puncak Waringin ini pendengar dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama dibangun pada Juli hingga Desember 2019 lalu dengan menelan biaya 9,3 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembangunan tahap 2 dimulai pada Maret 2020 dengan bangunan komersil seluas 525 meter persegi, juga berlantai 2 dengan lantai pertama untuk kios dan lantai kedua untuk area tenun ya. Dan Puncak Waringin ini juga memiliki ruang terbuka publik seluas 1.700 meter persegi yang dilengkapi dengan amphitheater dan juga area parkir seluas 235 meter persegi yang telah menghabiskan anggaran mencapai 22 miliar rupiah. Mulai minggu depan nanti seperti disampaikan oleh Kepala Disparekraf Bud Kabupaten Manggarai Barat bahwa pihaknya akan mematok tarif 20.000 untuk umum dan untuk wisatawan lokal ya, dan wisatawan mancanegara dikenakan tarif sebesar Rp50.000. Ini belum termasuk jika Anda akan menggunakan drone, nanti akan dikenakan charge sebesar Rp250.000, dan juga kalau untuk film komersial juga diatur ya untuk pungutannya, dan untuk non komersial ini belum diatur dalam Perda. Dan untuk Anda yang ingin mengomentari topik ini, silakan Anda langsung sampaikan saja di 082144511957 atau WhatsApp kepada kami di 082138788786. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Dari Jalan Durian nomor 1 ND, Anda mendengarkan RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi.